Karena pada saat itu hukum undang-undang masih tergantung kepada ordonansi yang dibentuk oleh kolonial Belanda pada tahun 1939, sehingga kebijakan-kebijakan di kelautan sangat menekan bangsa Indonesia. 1982, maka disitulah awal kebangkitan Indonesia. Kerugian negara Republik Indonesia akibat illegal fishing mencapai 30 triliun per tahun. Baru Presiden Gus Dur, tokoh daripada seorang Nahdlatul Ulama yang mampu membuat suatu kebijakan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sedikit saya menyinggung ke belakang bagaimana sepak terjang NU di dunia perikanan, karena saya ini sebagai ketua perikanan, ketua Dewan Limpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kabupaten Sidoarjo. Ternyata peran penting tokoh NU dalam dunia perikanan di Indonesia ini telah terbukti. Sejak mulai berdirinya NU tanggal 31 Januari tahun 1926 sampai sekarang, sampai merdeka, mulai pemerintahan Orde Lama, pemerintahan Orde Baru, tidak bisa mengangkat derajat para martabat daripada para nelayan maupun petani tambak. Karena apa? Karena pada saat itu hukum undang-undang masih tergantung kepada ordonansi yang dibentuk oleh kolonial Belanda pada tahun 1939, sehingga kebijakan-kebijakan di kelautan sangat menekan bangsa Indonesia, sehingga tepatnya pada tanggal 30 tahun 1982 ada namanya konferensi hukum internasional yang namanya United Nations Conference on the Law of the Sea, atau biasa disebut dengan UNCLOS. Maka disitulah awal kebangkitan Indonesia sebagai negara kesatuan yang berbentuk republik dan negara kepulauan yang sudah diakui di dunia. Pada saat itu dilaksanakan konferensi hukum laut internasional di negara Jamaika di Teluk Montego yang dihadiri oleh 193 negara, salah satunya adalah negara Indonesia. Namun tidak berhenti sampai di situ. Selama perjalanan pemerintahan Orde Baru belum bisa mengangkat derajat daripada masyarakat nelayan. Kenapa ini saya sebutkan pada masyarakat nelayan? Karena di pesisir Kecamatan Sedati mayoritas bermata pencaharian sebagai petani, tambak, dan juga sebagai nelayan. Baru Presiden Gus Dur, tokoh daripada seorang Nahdlatul Ulama yang mampu membuat suatu kebijakan dan membentuk namanya Kementerian Kelautan dan Perikanan. Zamane Orde Baru niku mboten enten Menteri Kelautan Perikanan, padahal wilayah Indonesia, wilayah dunia ini 3/4-nya adalah laut. Daratane mek titik, Indonesia niki 3/4 wilayahnya adalah laut. Kenapa Kementerian Kelautannya gabung nanggone Kementerian Pertanian dan Eksplorasi Kelautan? Tidak berani mendirikan Kementerian Kelautan dan Perikanan kecuali tokoh Nahdlatul Ulama Kiai Haji Abdurrahman Wahid, dan sampai sekarang dilanjutkan ada Menteri Kelautan dan Perikanan, sehingga bisa mengangkat derajat para petani tambak dan juga para nelayan. Nah, oleh karena itu ke depan kami berharap ada tokoh-tokoh NU yang lainnya bisa membuat suatu gebrakan di dunia internasional maupun di nasional tentang bagaimana orang NU bisa menemukan suatu kebijakan yang sekiranya bisa memberikan kemaslahatan bagi orang banyak. Contohnya Gus Dur niku saged dados presiden, bukan hanya presiden di Indonesia mawon, tapi presiden kerukunan umat Islam beragama di dunia. Maka dari itu pada tahun 2000 Gus Dur setelah terangkat sebagai presiden pada tanggal 30 bulan April tahun 99 itu FAO, Food Agricultural Organization, menyatakan bahwasanya kerugian negara Republik Indonesia akibat illegal fishing mencapai 30 triliun per tahun. Itu artinya jauh dibandingkan dengan anggaran kementerian yang dialokasikan ke para masyarakat nelayan maupun kepada
petani. Sekarang sudah ada anggarannya sendiri. Alhamdulillah sekarang di Bagan Siapi-api, di Laut Arafuru, surganya ikan di dunia, sekarang ini sudah bisa dikendalikan oleh tentara kita Republik Indonesia, dan sudah banyak kapal nelayan asing yang ditenggelamkan. Itu semua berkat gebrakan seorang tokoh Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang disebut Gus Dur. Monggo kita kirim Fatihah datang Gus Dur. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila ruhi Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Sayyulillahi lahumul Fatihah.